Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Bunga Nika MPM 8 Balai 060058 dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Ambo membek videoku untuk TS Budaya Alam Minangkabau. Langsung saja ambo jalanan materi yang pertama, yaitu asal-usul orang Minangkabau. Jika merujuk pada Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah dalam Tambo ini juga terdapat pada hikayat Sulalatus Salatin. Dalam hikayat itu tertulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba atau seorang keturunan Iskandar Zulkarnain untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Maksudnya, kalaupun benar Sang Sapurba datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. Dan menurut ahli, yaitu nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Yang pertama yaitu gelombang zaman Neolitikum atau zaman batu baru sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lain-lain. Gelombang kedua datang pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutero Melayu atau Melayu Muda. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Yang kedua, wilayah Minangkabau. Yang pertama, daerah Dare atau Luak. Daerah ini adalah sebutan untuk daerah asli Minangkabau, meliputi 3 daerah yang disebut juga dengan Luak dan Tigo. Luak Tanah Datar, Luak Agam, dan Luak 50 Koto. Yang dikatakan Luak Tanah Datar adalah daerah Kabupaten Tanah Datar sekarang, sebagian Sawalunto, Sijunjuang, dan Solok. Luak Agam yaitu Ampe-Ampe Angke, Lawang, dan Tigo Balai, dan Tiliang Danang Meninjau. Luak 50 Koto adalah daerah yang terletak di sepanjang Batang Sinamah, daerah sekitar Gunung Sago bagian utara dan barat, seiliran Batang Lampasi dan Batang Agam, bahkan sampai ke Sepisak Pisau Anyu, Pekanbaru sekarang. Selanjutnya, daerah Rantau merupakan tempat merantau bagi orang dahulu. Dari Luak dan Tigo mereka pergi ke daerah lain dan membuat negeri baru di sana. Di situ mereka tetap memakai adat seperti adat daerah yang mereka tinggalkan. Hubungan mereka tidak putus dengan negeri asal mereka dari Luak dan Tigo. Umumnya daerah ini berada di sepanjang aliran sungai dan bermuara ke timur ke Selat Melaka, bahkan termasuk Rantau Nan Sembilan atau Negeri Sembilan di Malaysia sekarang. Daerah Rantau Minangkabau dikenal juga dengan sebutan Rantau Nan Tujuh Jurai, yaitu Rantau Kampar, Kuantan, Dua Belah Koto, Cati, nan Batigo, Negeri Sembilan, Tiko Priaman, dan Pasaman. Daerah Tiko Priaman dan Pasaman dikenal juga dengan daerah Pasisi. Selanjutnya, daerah Pasisi, daerah sepanjang pantai sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari barat laut ke tenggara. Dalam Tambo disebutkan bahwa daerah Pasisi yaitu daerah nan negeri-negerinya terletak sebelah matahari ke Tapanam dan memanjang dari utara ke selatan. Jadi daerah ini mulai dari perbatasan daerah Minangkabau dengan daerah Bengkulu sekarang, yaitu Muko-Muko, sampai ke perbatasan Minangkabau dengan daerah Tapanuli bagian selatan. Selanjutnya, adat Minangkabau. Aturan adat dibangun berlandaskan kepada 3 ketetapan utama adat Minangkabau. 2 ketetapan pertama ditetapkan oleh Datuk Perpati dan Sebatang dan Datuk Katemangguangan, yaitu yang pertama, ulayat adat milik bersama, artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan Nenek Mamat sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Kaum perempuan diamankan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan memegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah Bundo Kanduang. Yang ketiga, Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinannya masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam, yaitu alim ulama. 3 ketetapan adat tersebut dikenal dengan tali tiga sepilihan adat Minangkabau yang mengikat masyarakat adat Minangkabau. Selanjutnya, agama Minangkabau. Saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu mereka diyakini memeluk ke agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur, bergerak dari daerah Inderagiri dari Arcat atau Aru dan Rokan yang saat itu telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Dalam sejarahnya, masyarakat Minangkabau pernah mengalami perang saudara. Hal ini dipicu oleh konflik antara ulama dan pengikutnya yang bersikeras menetapkan hukum Islam dengan para kaum adat. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara pertama di Asia Tenggara yang dipicu oleh konflik agama. Selanjutnya yaitu suku Minangkabau. Yang pertama, Bodhisiniago adalah kelompok kaum Buddha dan saudagar-saudagar atau orang niaga yang memandang manusia sama derajatnya. Daerah asal diperkirakan dari Tiongkok, Champa, dan Siam.
Kota Piliang ada kelompok orang-orang yang menganut agama Hindu dengan cara hidup menurut hierarki yang bertingkat-tingkat. Daerah asal diperkirakan dari Hindia Selatan. Suku Tanjuang berasal dari marga Tanjung di Barus, pesisir barat Sumatera Utara. Barus sudah ramai penduduk sejak sebelum Masehi. Suku Jamba atau suku Campa berasal dari Asia Tengah, mengembara ke selatan dan masuk ke Sumatera lewat muara-muara Sungai Besar. Suku Sikumbang, seketurunan dengan suku Jamba. Kedua suku ini, Jamba dan Sikumbang, sama-sama mengagungkan harimau sebagai perlambangan atau harimau Campa dan harimau Kumbang. Suku Melayu berasal dari penduduk asli Sumatera yang pernah hidup di kerajaan Melayu tua seperti Kandis dan Koto Alang. Di kemudian hari, penduduk dari Damas Raya dan bangsa Proto Melayu yang tinggal di antara Sungai Musi dan Sungai Batanghari juga disukukan sebagai Melayu dalam adat Minang. Suku ini sangat memuliakan Bukit Seguntang Mahameru. Lihat kembali Tambok Alam Surambi Sungai Pagu yang penduduk awalnya bersuku Melayu. Suku Mandahilang, suku pendatang dari Tapanuli Selatan yang dimasukkan ke dalam adat Minangkabau. Suku Pisang berasal dari penduduk Pisang di Kuala Indaragiri. Lokasi di pangkal jalur merah. Selebihnya adalah suku-suku pengembangan dari yang telah disebutkan. Jadi tidak benar adanya suku awal itu hanyalah yang 4 itu. Koto Piliang Boriceniago. Karena suku itu sejatinya adalah klan-klan atau bani-bani layaknya bani-bani yang ada di Jazirah Arab. Selanjutnya keselarasan Minangkabau. Yang pertama keselarasan Koto Piliang. Terdapat anjungan di kiri dan kanannya. Anjungan ini maksudnya tingkatan dalam rumah gadang dan terlihat seperti sebuah kapal. Sistem pemerintahnya adalah autokrasi, maksudnya gantian kepemimpinan atau meninggalnya datuk langsung digantikan oleh keponakan laki-laki kanduang. Dalam istilah Minangnya berjanjang naik patanggo turun. Yang kedua keselarasan Boriceniago. Tidak terdapat anjungan namun datar saja. Ini maksudnya persamaan dalam pemerintah. Sistem pemerintahnya adalah demokrasi, yaitu dalam pemilihan penggantian datuk yang sudah meninggal adalah dengan musyawarah semua anggota siapa yang berhak menggantikan datuk tersebut. Pepatah Minang mengatakan, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Selanjutnya nagari di Minangkabau. Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lain yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Nagari yang berbeda akan mungkin sekali mempunyai tipikal adat yang berbeda. Tiap negari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pimpinan suku dari semua suku yang ada di negari tersebut. Dewan ini disebut dengan kerapatan adat negari atau kan. Dari hasil musyawarah dan mufakat dalam dewan inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk negari itu dihasilkan. Faktor utama yang menentukan dinamika masyarakat Minangkabau adalah terdapatnya kompetisi yang konstan antar negari, kaum keluarga, dan individu untuk mendapatkan status dan prestise. Oleh karenanya, setiap kepala kaum akan berlomba-lomba meningkatkan prestise kaum keluarganya dengan mencari kekayaan beragam serta mengolah kaum ke tingkat lebih tinggi. Dalam pembentukan suatu negari sejak dahulunya telah dikenal dengan istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri, yaitu dari teratak menjadi dusun, dari dusun menjadi kota, dari kota menjadi negari, nagari berpenghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintah di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan teratak, kemudian berkembang menjadi dusun, kemudian berkembang menjadi kota, dan kemudian berkembang menjadi negari. Biasanya setiap negari yang dibentuk minimal terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut. Selanjutnya sebagai pusat administrasi negari tersebut dibangunlah sebuah balai adat sekaligus sebagai tempat pertemuan dalam mengambil keputusan bersama para penghulu di negari tersebut.